Nah, itu namanya strategi bisnis. Ya. Nah, maka rekan-rekan menurut saya ya saatnya kalau mau naik kelas itu harus belajar yang sifatnya strategis, bukan hanya yang sifatnya taktis. Kalau kita sudah sertifikasi halal, gitu ya, bagaimana cara kita menjadikan ini add value yang yang meng-highlight ya halal ini, gitu. Dia lagi meeting katanya. Itu di chatbox Pak Yan, udah nanya. Ya, ya udah. Jadi gini memang bagaimana meningkatkannya kalau kita sih kan gini, kita juga proses tuh coba halalnya di ternyata kan proses halal itu agak rumit, terutama di di produk-produk makanan ya, karena memang itunya kan banyak, apa namanya komponen-komponennya. Saya sampai nggak bisa memasukkan virgin coconut oil saya ke perusahaan karena nggak ada sertifikat halal. Akhirnya ya beli yang lebih mahal tapi ada sertifikat halal. Nah, ketika punya sertifikat halal, maka itu akan punya nilai tambah, ya. Cuman kesadaran orang itu yang sadar akan halal itu kan masih sedikit ya. Jadi kalau dikatakan orang beli sesuatu karena itu lebih halal dari yang lain, ya banyak yang tidak pakai logo halal pun yang insya Allah halal lah gitu kalau makanan ya. Jadi paling no lard, no pork gitu, tulis ada logo halal. Dan itu menurut saya tidak terlalu bisa dijadikan apa namanya, tidak bisa dijadikan value yang terlalu tinggi. Ya, karena apa? Karena kesadaran masyarakatnya masih kurang. Ya, saya punya teman yang memang harus misalnya harus kalau mau makan ayam dia sampai nyembeli sendiri karena takut ayam di pasar disembelinya nggak pakai bismillah. Tapi itu saya punya teman ratusan atau mungkin ribuan cuma satu aja dia orang yang sampai gitu-gitunya. Yang lain-lain mah insya Allah lah pasti halal gitu ya di Indonesia. Jadi kalau ditanya bagaimana meningkatkan value, menurut saya itu mah harus meningkatkan kesadaran masyarakat gitu kan, dan itu bukan di luar kendali kita sebetulnya. Yang bisa kita lakukan mah hanya menempel logo halalnya aja besar gitu. Siapa tahu ada orang yang sangat concern terhadap halal. Ya. Tapi bagaimana meningkatkannya? Kayaknya sih tingkatkan kesadaran masyarakat bahwa kalau kita ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan tidak halal, itu sholatnya tidak diterima. Ah, gitu. Tapi kan susah, bro. Susah. Itu mah bukan, nggak bisa dijadikan diferensiasi lah menurut saya. Itu mah jadi kewajiban. Ya, orang kalau muslim ya punya halal itu mah kewajiban. Tidak bisa dijadikan value yang bisa ditambahkan gitu. Gitu menurut saya Pak Edo. Itu mah kewajiban kita. Ya. Wah, berat itu Pak Edo tugasnya kalau untuk menyadarkan Oh. ya. Itu Tapi bukan ya kalau tugas. gogo suki itu kan orang nyangkanya wah ini takutnya nggak halal nih. Ya yang bisa kita lakukan bahwa ini gogo suki halal. Nah, Ya mungkin bisa bisa apa namanya bisa dijadikan tagline-nya aja, hmm, tagline-nya. hmm. Ya makanan gogo suki itu makanan apa itu? Nah, Makanan makanan Jepang apa? kayaknya. Makanan Jepang kayaknya mah. Jepang ya? Ngarogosaku itu kan ya itu mungkin tagline-nya aja ditambahin. Ya makanan Jepang halal gitu. Ya. Kalau ada ketakutan kalau makanan ini nggak halal nih, atau bebek Hmm, packing. Waduh, hmm. bebek packing, wah packing nggak halal nih karena dari Cina misalnya kan. Ya mungkin tagline-nya gitu, makanan Ya, ya. Cina halal, bebek halal. Oke, Yakiniku. Ah, iya, yakin oke, oke. keren. Keren, Ya, oke. kebetulan saya juga bergerak dalam bidang per F&B-an, seneng tuh ya. Bebek tuh, saya seneng jualan bebek. Kecil-kecilan. Nah, nanti saya mau kerjasama nih sama sebuah restoran tuh. Ah, nanti bisa gede kayaknya ya. Nanti saya jadi juragan bebek. Keren. Oke, jadi bro, menurut saya gini, ini kan judulnya bagaimana UKM itu harus meningkat. Jadi pada intinya banyak UKM yang udah punya produk bagus, ya, misalnya kue udah enak banget, atau makanan udah enak banget, atau baju udah desainnya bagus-bagus, kok kurang laku. Nah, jangan-jangan gitu. Kita itu hanya mikirin selling, belum yang sifatnya strategi. Ya,
Jadi nggak cukup kita itu diferensiasi hanya di produk. Ya itu harus, produk kita punya diferensiasi itu harus. Cuma kalau hanya produk kita diferensiasinya di produk, itu nggak cukup. Zaman sekarang mungkin harus mikirin yang lebih dari itu, yaitu strategi bisnisnya. Ya mungkin model bisnisnya dan seterusnya. Ya kira-kira kita itu misalnya revenue streamnya mau dari mana aja. Nah ini menurut saya ya waktunya kalau mau Bapak Ibu naik kelas mau nggak mau kita itu harus belajar ya kembalilah ke kampus untuk mempelajari ilmu-ilmu supaya apa? Supaya bisa naik kelas. Ya, nggak bisa hanya kita nyemplung karena apa? Karena kalau UKM itu kadang-kadang bertahun-tahun itu aja. Tapi kalau pemiliknya, ownernya, foundernya kembali ilmunya ditambah, maka akan tambahlah wawasannya. Oh ternyata kenapa nggak laku itu bukan hanya salesnya yang kurang hebat. Memang ternyata misalnya kita target pasarnya kurang tajam. Sehingga kita masuk di red ocean gitu kan. Banyak pesaing yang udah gede-gede, yang udah lebih murah, yang udah lebih efisien. Maka kita kalau main di situ sudah nggak bisa bersaing. Nah, maka harus mulailah kita mencari diferensiasi atau mencari pasar yang tidak terlalu banyak pemainnya dan kita bisa menang di situ. Nah, itu namanya strategi bisnis. Ya. Nah, maka rekan-rekan menurut saya ya saatnya kalau mau naik kelas itu harus belajar yang sifatnya strategis, bukan hanya yang sifatnya taktis. UKM biasanya belajarnya jadi yang taktis-taktis karena merasa itu mah teori, ngapain? Yang penting mah kita mah jualan lebih banyak. Nah, dengan perubahan yang begitu cepat, lama-lama, loh kok produk saya yang dulu laku, dulu pernah viral, kok tiba-tiba nggak laku, tiba-tiba sepi. Kenapa ya? Bingung dia. Tapi kalau kita belajar yang dalamnya bisnis, maka kita tahu kita akan mengambil keputusan berdasarkan data. Nah, bagaimana kita mencari data? Nah itu ilmunya tuh memang harus kembali ke sekolahan lah kira-kira gitu atau ke kursus atau ke pelatihan-pelatihan. Oke, jadi kalau mau naik kelas menurut saya kita harus mulai dari ya meningkatkan ya, pengetahuan dari pemilik bisnis. Gitu bro, terutama yang masih muda-muda ya. Oke, mungkin dari saya itu aja.